Yang pertama ada militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan ke Korea Utara. Ini setelah tentara Kim Jong-un dilaporkan melintasi perbatasan zona demilitarisasi yang memisahkan kedua negara. Newsweek dan juga Al Jazeera menyebut kejadian ini terjadi Minggu sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Mengutip pernyataan dari Kepala Staf Gabungan, insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua Korea Selatan dan Korut mengirim lebih dari 1.000 balon berisi sampah termasuk tinja melintasi perbatasan Korsel. Seoul menyebut Pyongyang melanjutkan siaran propaganda yang sempat dihentikan pada tahun 2018. Korut dan Korsel secara teknis adalah musuh dan masih berperang hingga saat ini. Kedua negara terlibat perang saudara sejak tahun 1950. Perang itu sejatinya tidak pernah diakhiri dengan perjanjian damai. Kita ke informasi selanjutnya. Elon Musk mengancam akan memblokir perangkat-perangkat Apple dari perusahaan-perusahaannya, antara lain Tesla, SpaceX, dan juga X. Ancaman itu diungkap sang miliarder menyusul pengumuman kerjasama Apple dengan OpenAI. Sebagai informasi, OpenAI merupakan perusahaan pembuat layanan chatbot populer berbasis AI, ChatGPT. Musk merupakan salah satu sosok pendiri ketika OpenAI diluncurkan pada 2015 silam. Namun Musk akhirnya keluar dari perusahaan yang dinahkodai Sam Altman yang dilakukan pada tahun 2018. Kini Musk rajin mengkritik berbagai inovasi dan juga kebijakan yang dilakukan OpenAI. Agaknya kerjasama antara Apple dan OpenAI membuat Musk benar-benar murka. Kita ke informasi dalam negeri, deretan rumah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat tampak tak terurus, kosong dan juga tak berpenghuni. Dari pantauan CNBC Indonesia di RT 04 RW 13, dari sekitar 176 unit rumah terbangun, ada 52 unit yang kosong. Mengutip catatan Detik, perumahan ini dibangun khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu. Jokowi meresmikan perumahan ini pada tahun 2017 yang saat itu terbangun 8.749 unit. Untuk akses KPR, masyarakat cukup mengeluarkan DP sebesar 1% dan bunga cicilan 5% fix hingga 20 tahun. Dari segi akses, perumahan ini juga tidaklah terpencil. Akses ke stasiun KRL Cikarang dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan angkutan kota atau sekitar 15 menit dengan mengendarai motor. Dan juga bukan lokasi yang rawan banjir. Ketua RT setempat, Fulan Heru Susanto mengungkapkan fakta di balik banyaknya rumah yang tak ditempati hingga terbengkalai di perumahan tersebut. Yaitu rumah-rumah tersebut salah sasaran. Meski jelas-jelas pemerintahan Jokowi membangunnya sebagai perumahan subsidi atau khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, justru banyak yang membeli bukan dari kelompok MBR. Faktor lainnya adalah tidak adanya jaminan keamanan lingkungan. Kita ke informasi yang terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya tengah berada dalam situasi sulit. Pasalnya Israel saat ini terlibat dalam perang di berbagai front, tetapi di waktu yang bersamaan juga mendapat tekanan internasional. Menurut penyiar publik Israel Kan, Netanyahu mengatakan Israel berperang di selatan di jalur Gaza, di utara berarti Libanon Selatan, dan di Yudea dan Samaria atau tepi barat. Dalam perkembangan terbaru, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi yang menyerukan Hamas untuk menyetujui proposal 3 fase penyanderaan untuk gencatan senjata versi Amerika Serikat. Ini pertama kalinya badan tersebut mendukung perjanjian perdamaian komprehensif untuk mengakhiri perang di Gaza. Sebuah pernyataan Hamas mengatakan kelompok itu menyambut baik resolusi tersebut meskipun belum jelas apakah itu berarti para pemimpin di Gaza menerima rencana gencatan senjata tersebut. Di sisi lain, posisi pemerintah Israel juga ambigu. Mereka secara resmi telah menerima rencana perdamaian tersebut. Namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menjauhkan diri dari rencana tersebut dan koalisinya telah bergeser ke sayap kanan sejak proposal tersebut diajukan.